Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan tetap semangat menjalani perkuliahan walaupun dengan banyak keterbatasan. Karena saat ini kesehatan merupakan hal yang harus diutamakan dan mudah-mudahan kalian semua dapat mengikuti semua materi yang akan disampaikan dalam modul pembelajaran pendidikan Pancasila berikut ini. Kali ini kita akan membahas esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama adalah terkait dengan esensi Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara Indonesia dalam pengertian historisnya merupakan hasil pengumpulan pemikiran para pendiri negara atau the founding fathers untuk menemukan landasan atau pijakan yang kokoh untuk di atasnya didirikan negara Indonesia merdeka. Walaupun rumusan dasar negara itu baru mengemuka pada masa persidangan BPUPKI, namun bahan-bahannya telah dipersiapkan sejak awal pergerakan kebangsaan Indonesia. Latif 2002 menyebutkan bahwa setidaknya sejak dekade 1920-an, berbagai kreativitas intelektual mulai digagas sebagai usaha mensintetiskan aneka ideologi dan gugus pergerakan dalam rangka membentuk blok historis atau blok nasional bersama demi mencapai kemerdekaan. Mahfud MD 2009 menegaskan bahwa penerimaan Pancasila sebagai dasar negara membawa konsekuensi diterima dan berlakunya kaidah-kaidah penuntun dalam pembuatan kebijakan negara, terutama dalam politik hukum nasional. Lebih lanjut, Mahfud MD menyatakan bahwa dari Pancasila sebagai dasar negara inilah telah lahir sekurang-kurangnya 4 kaidah penuntun dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara lainnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa, baik secara ideologi maupun secara teritori. Yang kedua, kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun demokrasi atau kedaulatan rakyat dan demokrasi atau negara hukum sekaligus. Yang ketiga, kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Indonesia bukan negara agama sehingga tidak boleh melahirkan kebijakan atau politik hukum yang berdasar atau didominasi oleh satu agama tertentu atas nama apapun. Tetapi Indonesia juga bukan negara sekuler yang hampa agama, sehingga setiap kebijakan atau politik hukumnya haruslah dijiwai oleh ajaran berbagai agama yang bertujuan mulia bagi kemanusiaan. Pancasila adalah substansi esensial yang mendapatkan kedudukan formal yuridis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, rumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perumusan Pancasila yang menyimpang dari pembukaan secara jelas merupakan perubahan secara tidak sah atas pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai sumber segala sumber tertib hukum di Indonesia. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara. Yang keempat, mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.
Yang kelima, merupakan sumber semangat abadi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggaraan negara, para pelaksana pemerintahan. Selanjutnya adalah terkait dengan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Bahwa untuk memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan institusional atau kelembagaan dan human resource atau pendekatan personal atau sumber daya manusia. Pendekatan institusional yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, sehingga negara Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai negara modern yang menjamin terwujudnya tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional, yang bermuara pada terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Sementara pendekatan human resource terletak pada dua aspek, yaitu orang-orang yang memegang jabatan dalam pemerintahan atau aparatur negara yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga formulasi kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengejawantahkan kepentingan rakyat. Cukup sekian untuk materi kita hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.